Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengolahan pasca panen dari bawang merah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Nisa Alistiana dengan NIM J1B091074. Yang kedua, Nur Hafifah dengan NIM J1B091078. Yang ketiga, Nur Hayati dengan NIM J1B091080. Yang keempat, Ova Laila Isnaini Hanapi dengan NIM J1B091082. Dan yang terakhir, Putri Imbin Sari dengan NIM J1B091084. Adapun alur pengolahan pasca panen bawang merah. Yang pertama, penentuan waktu panen. Yang kedua, pemanenan. Yang ketiga, penumpukan dan pengumpulan. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, pengeringan. Yang keenam, sortasi dan grading. Yang ketujuh, pengemasan. Dan yang terakhir, penyimpanan. Penentuan saat panen. Penentuan saat panen merupakan tahap awal dari kegiatan penanganan pasca panen bawang. Pengamatannya dapat dilakukan secara visual dan teoritis. Pengamatan teoritis berdasarkan umur tanaman dengan melihat deskripsi varietas bawang. Yang ke A, umur tanaman 60-70 hari untuk bawang merah. Yang ke B, untuk tanaman 80-90 hari untuk bawang bibit. Pemanenan bawang pada umur yang masih muda menyebabkan bawang kurang padat dan jika disimpan banyak susutnya, mudah membusuk serta keropos. Pengamatan visual. Pengamatan visual dilakukan dengan cara melihat perubahan warna daun dan pangkal daun pada ujung umbi. Untuk bawang konsumsi, jika 60-70% dari seluruh tanaman, daun-daunnya menguning dan mengering serta batang lehernya sudah terkulai, maka saat panen pun telah tiba. Sedangkan untuk bawang bibit, persentasenya dari daun yang sudah menguning dan batangnya yang sudah terkulai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanenan. Pemanenan bawang merah dilakukan dengan mencabut tanaman dengan tangan. Bila tanahnya terlalu padat, pemanenan dapat dibantu dengan membongkar tanah bedeng. Agar batang tidak mudah patah atau putus sewaktu dicabut, pemanenan sebaiknya dilakukan sebelum batang benar-benar kering dan masih cukup liat. Pemanenan sebaiknya dilakukan di pagi hari dalam kondisi cerah dan tidak hujan. Tanahnya harus dalam keadaan kering. Ini dimaksudkan untuk mempermudah pencabutan dan menghindari kemungkinan serangan penyakit busuk umbi berlendir yang disebabkan oleh bakteri Erwinia cartophora sewaktu umbi disimpan di dalam gudang. Selanjutnya, penumpukan dan pengumpulan. Setelah dicabut, ubi dibiarkan di atas bedeng. Beberapa jam kemudian, sekelompok ubi diikat pada bagian batangnya. Bawang merah yang sudah dipanen kemudian diikat pada batangnya untuk mempermudah penanganan selanjutnya. Selanjutnya, pengangkutan. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan ikatan bawang ke tempat pengeringan. Pengangkutan juga diartikan sebagai penyimpanan berjalan. Semua kondisi penyimpanan pada komoditas yang diangkut harus diterapkan. Faktor pengangkutan yang perlu diperhatikan adalah fasilitas angkutannya, jarak yang ditempuh atau lama perjalanan, kondisi jalan dan kondisi lingkungan selama pengangkutan, dan perlakuan bongkar muat yang diterapkan. Proses selanjutnya yaitu pengeringan. Setelah bawang merah dipanen lalu diangkut, tindakan yang harus dilakukan adalah pengeringan. Pengeringan atau drying bertujuan mengurangi kadar air dari bawang untuk mencegah kerusakan umbi akibat busuk atau serangan penyakit. Pada bawang merah, pengeringan hanya dilakukan sampai kulit pengering. Ada dua cara pengeringan pada bawang merah ini. Yang pertama, pengeringan dengan menggunakan sinar matahari. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengeringkan bawang merah adalah dengan menjemurnya di bawah paparan sinar matahari. Ikatan-ikatan bawang merah dijajarkan di atas tanah yang bersih atau kering
atau di atas anyaman bambu. Ikatan-ikatan tersebut dijajarkan dengan posisi umbi di bawah dan daun di atas. Dalam keadaan demikian, daun akan mendapatkan panas matahari langsung dan akan mengalami pengeringan dulu sampai kering. Setelah itu, daun-daunnya nampak mulai mengering, ikatan dibalik sehingga umbinya berada di atas. Penjemuran dihentikan setelah beratnya menyusut sekitar 15%. Cara selanjutnya yang kedua yaitu pengeringan buatan atau mekanis. Pengeringan bawang secara mekanis memerlukan alat khusus. Alat ini terbuat dari kerangka besi. Siku membentuk bilik-bilik dengan dinding yang diberi insulasi agar panas dari kompor tidak merambas keluar. Insulatornya dapat dibuat dari styrofoam atau yang sederhana dari ijuk. Untuk dinding bilik dipilih bahan dari seng atau kayu lapis tipis atau triplek. Proses selanjutnya yaitu sortasi dan grading. Kegiatan sortasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan mutu yang baik dengan cara memilah-milah antara produk yang baik dengan produk yang rusak. Produk yang baik adalah produk yang bebas dari cacat atau kerusakan fisik akibat kegiatan panen maupun serangan hama dan penyakit. Produk yang rusak adalah produk rusak fisik akibat panen maupun kena serangan hama penyakit. Setelah dilakukan pemisahan, kedua kelompok produk tersebut dilakukan proses pengkelasan atau grading sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI atau sesuai kesepakatan lainnya. Pengemasan adalah proses pelindungan komoditas dengan cara mengepak dari gangguan faktor yang luar yang dapat mempengaruhi masa simpan buah bawang merah dengan memakai media wadah atau tempat dengan bahan tertentu untuk dikirim sebelum dipasarkan. Hanya komoditas yang baik yang dikemas. Jenis kemasan yang digunakan harus dapat melindungi dan mempertahankan mutu bawang merah dari pengaruh luar dan kerusakan fisik. Bahan kemasan tersebut dari bahan yang aman dan tidak merusak buah bawang merah. Kemasan yang umum digunakan adalah keranjang plastik, keranjang bambu, kantong plastik, kantong jaring atau net. Tujuan pengemasan bawang merah yaitu 1. Untuk melindungi komoditas bawang merah dari kerusakan akan mekanis. 2. Menciptakan daya tarik bagi konsumen. 3. Memberikan nilai tambah produk bawang merah tersebut. 4. Memperpanjang umur simpan bawang merah. Penyimpanan. Tujuan penyimpanan adalah memperpanjang kegunaan, dalam beberapa kasus meningkatkan kualitas, menampung produk yang melimpah, menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun, membantu dalam pengaturan pemasaran, meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen, dan mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Penyimpanan dilakukan dengan menggantung bawang merah di plafon teras rumah atau diletakkan pada bambu yang terhampar di halaman rumah dan ditutupi dengan penutup bambu atau plastik untuk melindungi dari hujan. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.